Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, tentunya Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari di awal tahun yang baru ini? Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, yang lebih penuh sukacita bagi kita semua. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang kedua. Dan pada hari ini kita akan merenungkan mukjizat pertama dari Yesus yang dia lakukan di Kana. Saudara-saudari terkasih, rupanya pada satu pesta perkawinan di Kana, Maria, Yesus, dan murid-muridnya diundang. Dan mereka menghadiri pesta perkawinan itu. Dan Maria melihat bahwa ada kekurangan dalam pesta itu, yakni mereka kehabisan anggur. Walaupun sebenarnya Yesus merasa belum waktunya, tapi karena permohonan dari Bunda Maria dan menyelamatkan situasi pesta dari kekurangan anggur, mukjizat pertama itu diadakan. Mukjizat itu sekaligus menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan para murid percaya kepada Yesus Kristus. Dukungan Tuhan akan pesta perkawinan dan awal dari hidup berkeluarga itu nampak dalam pengadaan mukjizat yang pertama ini. Dia bersedia membantu agar pesta ini tetap terjadi dalam sukacita. Tuhan memang melengkapi kekurangan dalam keluarga agar kasih dan sukacita yang dilambangkan oleh anggur tetap ada dan tersedia dalam keluarga. Saudara-saudari terkasih, bila kita ingin menghayati makna dari cerita ini dalam kehidupan kita, kita pertama-tama melihat bahwa dalam hidup berkeluarga, kita mempunyai banyak kekurangan. Tetapi Tuhan bersedia melengkapi kekurangan kita. Yang penting kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita dengan berdoa, dengan menyerukan namanya, dan juga rajin untuk menghadiri ibadat-ibadat di mana kita bisa bertemu dengannya. Kedua, kita juga menghayati dalam kehidupan sehari-hari per Mariam ad Jesum. Bunda Maria melihat, memperhatikan kekurangan, kebutuhan kita, dan dia menyampaikan kepada anaknya Yesus Kristus. Maka devosi untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria membantu kita untuk sampai kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam satu keluarga pernah juga terjadi perubahan. Bukan perubahan air menjadi anggur, tetapi perubahan tuak menjadi susu. Bagaimana ceritanya? Ada satu keluarga. Bapak keluarga itu seorang PNS. Dan gaji bapak ini sebenarnya cukup untuk menghidupi keluarga mereka dengan 5 anak yang masih dalam pendidikan SD, SMP, dan SMA. Namun apa yang terjadi? Bapak ini menghabiskan lebih dari setengah dari gajinya karena setiap hari dia membeli kebutuhannya, yakni rokok dan minum tuak setiap malam. Dengan ini, tentu kebutuhan untuk istri dan kelima anaknya
menjadi kurang. Dan anak-anak nampak kurus, pucat, kurang gizi, karena makanan pun kadang-kadang tidak memenuhi standar. Sampai suatu ketika terjadilah satu peristiwa. Ketika bapak ini pada waktu malam kembali dari minum tuak dan sudah sungguh mabuk, dengan sepeda motor dia mengalami kecelakaan tunggal, jatuh dan cukup parah, sehingga harus dibawa dan dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 minggu. Sesudah dirawat di rumah sakit, bapak itu dibawa ke rumah dan perawatan dilanjutkan di rumah kurang lebih 1 bulan lagi. Pada peristiwa itu, pada saat di mana bapak itu tinggal tetap di rumah, disitulah pelan-pelan mulai terjadi perubahan itu. Bapak itu karena sakit parah tidak lagi merokok dan tentu tidak lagi minum tuak setiap malam. Dia tinggal di tempat tidur dan belajar berjalan kurang lebih 1 bulan di rumah saja, dan dia dirawat oleh istri dan anak-anaknya. Gajinya pada bulan itu 100% dia serahkan kepada istrinya untuk dikelola. Dan ketika istrinya mengelola gaji itu, mereka bisa makan dengan cukup bergizi. Bahkan ibu itu membeli susu untuk menambah kesehatan bapak itu dan juga mereka sekeluarga. Sejak saat itu, pendek cerita, bapak itu berhenti merokok, berhenti minum tuak, dan tuak sudah berubah menjadi susu. Kasih, sukacita di dalam keluarga kembali karena mereka sudah mulai hidup dalam kesatuan setelah peristiwa yang mengakibatkan perubahan itu. Saudara-saudari yang terkasih, bila pernah ada kesempatan untuk berziarah ke Tanah Suci, maka mengunjungi kota Kana, tempat mujizat pertama ini, merupakan salah satu dalam program ziarah itu. Di kota Kana itu, pada satu gereja akan diadakan pembaharuan janji perkawinan bila ada suami istri yang ikut dalam rombongan peziarah itu. Dan kedua, pada kesempatan itu juga para peziarah boleh menikmati anggur Kana yang enak dari Tanah Suci. Permenungan tentang mukjizat pertama di Kana ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga anggur yang terbaik hingga akhir. Dan itu bisa kita peroleh apabila kita tetap mendekatkan diri pada Tuhan, baik dalam keluarga maupun kehidupan kita secara pribadi pada umumnya. Semoga kita tetap dapat menjaga agar anggur yang terbaik tetap tersimpan dalam hidup kita hingga akhir. Saudara-saudari, hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikut. Salam sejahtera bagi kita semua.